wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran, masih surah Az-Zukhruf. Saya ingin lebih dahulu mengingatkan bahwa surat ini pesan intinya soal janji Allah bahwa Al-Quran itu adalah anugerah Allah untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan dunia. Dalam dinamika dari dahulu sampai sekarang selalu dramanya begitu. Orang tidak tertarik Al-Quran karena tertipu dunia. Satu, orang ragu pada Al-Quran karena merasa punya best practice saat itu di dunia. Atau yang ketiga, orang menolak, kan beda-beda ya, Al-Quran karena merasa ketakutan apabila praktek terbaik yang sedang berlangsung itu berakhir. Dari tiga situasi itu tetap intinya dunia lebih menggiurkan dari akhirat. Nah, itu harus diingat pokok ayat pertamanya. Kita akan meneruskan kajian kita dari ayat 36. Wa may ya'shu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu dan siapapun, berarti umurnya berapapun, muda, tua, kecil, remaja, jenis kelaminnya apapun, status sosialnya bagaimanapun, kaya, miskin, ini akan sama problemnya. Karena kadang-kadang kita terjebak pada hukum-hukum sosiologi. Wajar orang miskin mah gampang ingat pada Allah, salah. Atau gampang wajar udah tua mah gampang ingat Allah, ternyata enggak. Waman dan siapapun ya'shu an dzikrir rahman, yang mengabaikan upaya untuk mengingat Ar-Rahman. Nah, nama Allah kan banyak, tapi satu sisi saja tidak tertarik mengingatnya, yaitu Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman, maka lihat oksigen yang kita hirup, siapa yang menentukan? Karena Ar-Rahman, lihat
perbandingan dengan orang lain, yang lain sudah tidak bisa menggunakan dua tangan, kita masih. Itu Ar-Rahman Allah. Kalau itu saja kita sudah tidak tertarik mengingat. Nah, dikrun itu ingat. Berarti ada orang yang tidak ingat. Tetapi orang ingat juga karena akhirnya tahu diri, maka sering diartikan zikrun itu insaf. Ini tidak akan selesai kalau urusannya zikir la ilaha illallah. Karena itu kegiatan apa itu verbal ya. Sedangkan zikrun di sini juga tidak berarti ayo mendekati. Itu ingat dalam pengertian pikiran. Ini adalah kegiatan hati kita, bahwa kita insaf. Kalau bukan karena Allah, siapa yang menggaransi tangan saya bergerak? Oksigen, tumbuh-tumbuhan, itu Ar-Rahman. Waman, dan siapapun yang syu'an dzikrir Rahman, yang mengabaikan untuk tidak serius mengingat kebaikan Allah, begitu ya. Jenis kelaminnya apapun ini orang, status sosialnya apapun, muda atau tua, perhatikan apa implikasinya. Maka implikasinya ini hukum dasar ya. Nuqayyid lahu syaitan, maka akan ditonton, dibiarkan oleh Allah si orang itu dapat syaitan qarinan sebagai teman intim. Berarti ada situasi yang sebetulnya kalau Allah mau dicegah kita berteman akrab dengan setan. Tapi ketika kita itu tidak mau mengingat kebaikan Allah, maka akan dibiarkan oleh Allah kita berteman dengan setan. Bahwa lahu qarin, maka sejak saat itu setan menjadi teman intimnya. Karena sudah menjadi teman intim, bisa dibedakan tidak siapa yang punya inisiatif melakukan kemaksiatan. Susah dia teman intim, dinilainya tetap satu. Nggak mungkin kita lihat itu mah ahli baturin, nggak bisa. Sama dengan kita memakai minyak wangi, maka teman intim kita mencium minyak wangi. Nah, ini harus jadi pegangan bahwa kontrak pertemanan dengan syaitan itu akan menjadi faktual pada saat kita tidak memiliki kemauan untuk mengingat kebaikan Allah yang kita terima. Kalau bahasa gampangnya, kalau kufur nikmat baturan setan, atau lamun kufur nikmat bakal dibaturi setan. Kalau setan itu sudah jadi qarin, maka tidak ada ruang berdebat soal siapa penggoda dan siapa yang digoda. Nanti ketemunya di akhirat, setan cuci tangan. Ketemunya di akhirat, ketika setan itu dimintai pertanggungjawaban, siapa mau tanggung jawab? Siapa nggak jelas, siapa inisiator dan siapa provokator? Sudah sulit teman intim. Itulah kenapa hubungan suami istri itu qarin. Kalau tidak pengen kena mas'ulah pertanggungjawaban, ya cerai. Supaya jelas duduk persoalan lisannya.
Tapi kalau dalam keadaan maksiat sekalipun tetap jadi korib, sepaket biasa. Nah, setan adalah sahabat yang siap berkhianat pada saat di hisab, yang sebetulnya mestinya gagasan kita sehidup semati kan. Ternyata setan sudah dibocorkan dulu oleh Allah bahwa di hadapan hisab setan itu pasti berkhianat. Kalau kita sudah mendapatkan informasi pada akhirnya berkhianat, buat apa diteman? Nah, kita sudah dapat informasi kalau masih ada yang tertipu juga dengan setan, pasti dia tidak tahu informasi dari Al-Quran. Mungkin karena nggak baca Quran. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ada dua disebutnya itu apa ya? Tujuan dasar setan. Yang lainnya turunan. Yang pertama, menutup kegiatan kita fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun situasi seolah-olah atau kamuflase, membangun kamuflase bahwa yang kita kerjakan sesuai sunnah, la muhtadun, sesuai petunjuk Allah. Selalu begitu. Wa innahum, yang namanya setan itu, la yasuddunahum, akan istimror, terus menerus, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti. Yasuddunahum 'anis sabil, akan menutup jalan orang-orang untuk melakukan kegiatan fisabilillah. Wa yahsabuna, dan akan terus menerus membangun asumsi mindset annahum muhtadun, bahwa yang mereka lakukan itu sesuai Quran dan Sunnah. Ada dua. Berarti yang pertama apa? Menutup jalan fisabilillah apa? Dengan pelit, malas, apalagi rasa takut miskin, rasa takut kehilangan teman, itu resiko-resiko fisabilillah. Jadi setan akan memunculkan trauma. Jangan-jangan nanti kamu gak ditemenin lagi sama yang lain. Jadi yang pertama adalah siwor, dalam bentuk membangun sikap trauma. Sedangkan yang kedua, yaitu soal kepercayaan diri, itu memang merusak pemikiran dengan cara, oh kamu udah ada yang salah, kamu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Indikatornya nanti akan ada di ayat berikutnya, yaitu materialistik. Oh kamu alhamdulillah rumah tambah, mobil tambah, motor tambah, anak sehat-sehat, bahkan perempuan lain pengen daftar jadi istri kamu berikutnya. Daftar. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya akan terungkap bahwa pekerjaan setan itu membangun satu keyakinan bahwa yang sudah dicapai hari ini itu best practice, dan itu menandai diridhoi oleh Allah. Bahkan dalam keadaan miskin sekalipun setan masih bisa. Kamu masih untung, yang lain sudah di kolong jembatan, terus saya biasa menggunakan kata PW kan, posisinya sudah enak, status quo. Tuh ingat-ingat ya, setan itu bekerja dengan dua
dua jalur itu. Yang pertama adalah membangun rasa trauma sehingga tidak muncul inisiatif kemauan untuk melakukan kegiatan-kegiatan fi sabilillah. Yang kedua adalah membangun kepercayaan diri bahwa yang sekarang dilakukan itu sudah diridhai Allah, sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka ba'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Allah membocorkan jeleknya kesetiaan setan dalam hal persahabatan, yaitu kita lihat nanti di akhirat. Kalau kita nggak percaya pada informasi ini, maka kita nunggu mati dulu baru percaya. Tapi karena kita orang beriman pada Allah, maka kita percaya pada ayat ini. Allah menginformasikan hatta batas kesetiaan setan sebagai supporter kita itu hanya hatta sampai idza ja'ana, datang kepada kami pada hari kiamat menghadap hisab, qala, maka manusia mengadu, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini, andai saja dahulu pada waktu di dunia keintiman saya dengan iblis itu laksana jauhnya barat dan timur. Tapi kan udah menghadapi hisab percuma. Artinya jangan pernah punya keintiman dengan setan. Fabisal qarin, karena setan adalah seburuk-buruk teman intim. Walai yanfa'akumul yaum idzal lantum annakum fil adabi mushtariku. Dan sekali-kali tidak akan pernah sekalipun setan itu berkontribusi positif pada kalian hai manusia di hari kiamat ini. Jangankan setan, anak juga tidak ada gunanya, orang tua tidak ada gunanya, istri atau suami tidak ada gunanya pada saat kita manusia, apalagi setan. Karena mereka, setan itu pasti akan menganiaya kita. Kenapa menganiaya kita? Garansi setan pada waktu di dunia itu akan percuma. Tenang, kamu dapat pahala. Begitu ditimbang nggak ada pahalanya. Tenang, kamu nanti begini-begini. Ternyata nggak ada. Bahkan untuk menjadi backup pun tidak bisa. Annakum fil adabi musytarikun. Akhirnya setan berserikat di dalam azab. Ini menarik. Annakum fil adabi musytarikun. Yang lebih dahulu divonis diazab di neraka siapa? Setan. Tapi kata Allah, annakum, kamu juga sama, akan dipersamakan dengan setan di dalam azab. Hebatnya kita yang sebetulnya tidak pernah punya urusan dengan ancaman neraka, keseret oleh vonis yang lebih dahulu diterima setan. Vonis setan ini sejak zaman Nabi Adam. Jadi masihkah kita tertarik intim dengan setan yang sudah lebih dahulu divonis? Nah, begitu kita meninggal dalam keadaan intim dengan setan, maka paket yang diterima setan otomatis menjadi paket yang diterima kita. Itu yang dimaksud dengan musytarikun, berserikat, berasosiasi, yang nasibnya sama dengan setan. Setan mah nggak ada kebaikannya, kita mah mungkin pernah ada kebaikannya.
berbakti pada orang tua, menghormati istri, itu jadi sia-sia. Wajar kalau setan kan memang mendeklarasikan untuk menggoda manusia. Kalau kita kan nggak pernah punya deklarasi masuk neraka. Jadi hanya gara-gara salah pilih teman. Apa anta tusmi'u summa? Nah sekarang menarik efek yang diterima pada saat kita menerima setan sebagai qori. Bayangkan sekelas Nabi Muhammad itu nggak bisa mengobati kalau orang itu sudah berkawan dengan setan, karena ada dua hal yang mati. Satu, telinganya jadi tuli, dua, matanya jadi buta. Maka ditanyakan oleh Allah, apa anta tusmi'u summa au tahdir'unya wa man kana fi dhalalin mubin. Hai Muhammad, sekelas Nabi Muhammad, mubalik terbaik. Apa anta, apakah engkau tusmi'u kepengen memperdengarkan asumma kepada orang yang jadi tuli telinganya, karena efek dari ayat 37-38, yaitu efek intim dengan setan. Sulit merasa pede yang dilakukan benar, diomong siapapun gak mau menggubris. Bahkan auta bilahumya, hai Muhammad, emang kamu kepengen memberi petunjuk kepada orang yang sudah membuta, nggak mau lihat fakta lagi. Bahkan Kang, kemarin itu yang bla 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 akhirnya meninggal, gak sempat tobat, nggak bisa. Wa man kana fi dhalalin mubin. Dan juga hai Muhammad, apakah engkau pengen memberi hidayah kepada orang yang jelas-jelas kesesatan? Fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Andai kata Nabi Muhammad itu dibikin wafat, terbunuh, jadi orang-orang musyrik Quraisy itu merasa terganggu karena ada yang anti status quo, dianggap melawan arus. Orang udah enak begini hidupnya kok dianggap salah. Stabilitas politik bagus di Mekah, stabilitas sosial bagus, stabilitas ekonomi bagus, kok dianggap salah. Maka Nabi Muhammad dianggap melawan status quo. Ingat, status quo itu kampanye setan. Nggak ada yang salah. Menyembah berhala, kemudian menganggap ada anak Tuhan, itu nggak ada yang salah. Maka karena perasaan terganggu, orang-orang kafir punya inisiatif untuk membunuh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dianggap mengganggu best practice yang ada pada saat itu. Maka kata Allah, andai kata engkau benar-benar terbunuh, pastilah orang-orang musyrik Quraisy akan mendapatkan azab. Tapi nyatanya tidak terbunuh. Apa itu artinya? Artinya azabnya ditangguhkan, ditabung, nanti disaruh di akhirat. Au nuriyannaka alladzi wa'adtu. Kalau empat ya. Oh enggak. Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim
tadilu, atau kami perlihatkan yang kami janjikan kepada mereka. Berarti apa itu? Kalau ditunda disaur di akhirat, kalau diperlihatkan ya nyicip. Bagus, nyicip. Bentuknya apa? Mungkin ya mudah-mudahan salah. Yang sekarang menuju bisa yang banjir Kalsel, bisa banjir yang Bandung sekarang. Sekali lagi kita itu terlalu baik hati, nggak tega nyebut itu tuh azan. Itu doang masalahnya. Akhirnya nggak pernah musibah itu berkesan secara spiritual ke kita. Akhirnya kalau saya jadi Nabi Muhammad, mungkin juga saya putus asa atau emosional atau jengkel, susah amat meyakinkan orang bahwa kaya kesehatan itu bukan indikator diridhoi oleh Allah. Kalau kita buta ya beda. Jangan sampai menjawab kalau betul saya takut saya bukan beda, saya mungkin nggak kaya lagi, itu salah. Mungkin saya bingung. Dan tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad sebagai mubalik juga mengalami situasi yang membuat emosionalnya semakin tinggi. Maka Allah menasihati, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Saya mau membuat penjelasan lebih umum dari ayat 34, mudah ayat 43 ya. Fastamsik, maka konsisten saja, pegang aja. Billadzi uhiya, nggak usah bicara soal sosiologi, nggak usah bicara soal psikologi, nggak usah bicara soal kedokteran, terus aja pegang Al-Quran. Nah, penyakit kami membalik mencari cara untuk mencoba meyakinkan jemaah, maka pura-pura saya jadi ahli medis, pura-pura saya jadi ahli sosiolog, ahli psikolog. Qurannya mah ketinggalan jauh. Konsisten aja, jangan gak percaya diri, bawa aja Al-Quran. Itu nasihat ke Nabi Muhammad ya. Jangan tak kaget, Nabi Muhammad juga menghadapi orang-orang besar pada saat itu. Ya, Nabi Muhammad tidak punya kas untuk bisa melawan. Mungkin ahli pemikiran filsafat, ahli sastra, sama. Apakah saya kemudian jadi kecil hati kalau saya harus ceramah di kalangan dokter? Saya pura-pura jadi dokter gitu. Kemudian di tengah-tengah Bu Ima dan kawan-kawan ahli pendidikan, saya juga ahli pendidikan. Pasti fokus aja, fokus, pegang aja Al-Quran. Innaka ala siratin mustaqim. Maka kalau konsisten memegang Al-Quran, dipastikan engkau Muhammad ala siratin mustaqim. Jangan gak percaya diri lah dengan Al-Quran, kemudian lantas genit mau mempertahankan keamanan, akhirnya gak pakai Quran. Fokus saja Quran. Kita paksa mereka baca Quran, apapun latar belakang. Ini yang dimaksud dengan fastamsik billadzi uhiya. Nah, wajar membalik termasuk Nabi Muhammad pengen punya ambisi yang kita dakwah itu akhirnya hatinya terbuka. Ini kayaknya senangnya donat, maka dia cerita tentang donat. Dulu saya belajar ilmu komunikasi dakwah, diajari kayak begitu juga. Jadilah maaf orang yang mengerti pelacuran kalau kita dapat di pelacuran. Dulu masa iya, sekarang saya enggak. Artinya enggak terlalu percaya pada itu. Yang benar konsisten lah. Kalau dengan bahasa kaumnya itu maksudnya ya itu dia terdalil. Gaul lah, gaul. Enggak, Nabi gak gaul-gaulan. Kalau betul Nabi gaul, pasti dia akan menyesuaikan.
Ternyata enggak. Dulu di Muhammadiyah juga ada dakwah bilhar ya. Apa namanya dakwah apa yang Muhammad itu? Ini ada bilhar bilisanin. Bukan istilah kerennya kan di Muhammadiyah. Kan ada makolahnya di kulima komi makol. Itu cara berbicara, cara berdakwah. Ada juga sesuaikan pembicaraan dengan pasar agar mengerti, bukan dalam perilaku, bukan. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Karena dengan Al-Quran itu la dzikrun laka, maka kamu jadi ingat, wa liqaumika, dan juga mengingatkan kamu. Nah, Al-Quran itu intinya apa? Ayat Allah, makna kehadiran Allah. Tapi di luar Al-Quran, kehadiran Allah juga bisa dilihat dari ayat-ayat Allah yang lain. Berarti dakwah adalah suatu rangkaian kegiatan agar mengingatkan orang untuk ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu dakwah. Wa sawfa tus'alun, maka kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Enggak, sini gak ada perbuatannya nih. Soal kedudukan Al-Quran dalam hidup kita. Kalau perbuatan, ya, kita flashback dulu. Almarhum Syekh Ali Jabir itu memberi nasihat kepada anaknya yang anak angkatnya itu ya, yang tahfidz Quran, bahwa Al-Quran ini akan menemani kamu menuju surga. Ini jawabannya di sini. Buneng punya sejumlah perbuatan, dia hisab. Kurang beruntung, harus mampir ke neraka. Kurang beruntung luar. Akhirnya ada satu sesi ditanya, malaikat itu Buneng gimana cara pandangnya soal Quran? Oh, luar biasa ya Allah. Al-Quran adalah sebagai pengingat dari kalian. Oh, kalau itu masuk ke surga. Jadi cara pandang. Kalau bacaan Al-Quran jadi pahala, kan kita ditimbang. Kita membaca Al-Quran jadi pahala, kan tadi udah ditimbang. Setelah ditimbang gak cukup juga bukan masuk surga. Apa yang tersisa? Oh, ternyata cara pandang kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk Allah. Tahunya dari mana? Lebih memilih Al-Quran daripada pendapat Amerika, buku-buku, profesor-profesor, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Itu dengan cara pandang. Contoh, iya kiai, saya tertarik dengan penjelasan kiai, tapi saya mah pengen tahu di Qurannya ada enggak. Itu kan cara pandang. Nah, itu yang dimaksud dengan wa sawfa tus'alun. Pada akhirnya kita akan ditanya seberapa kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Ketika berkualitas, maka akan bisa masukkan ke surga, walaupun secara hisab kita kurang beruntung masuk neraka. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu penolong apa berarti? Di akhirat nanti. Itu kan almarhum Syekh Jabir
Begitu nasihatnya. Al-Quran akan menjadi teman kamu menuju surga. Mushaf kan bukumu udah ketinggalan di dunia, apalagi ini ganjaran kan tadi ditimbang udah. Ganjaran baca Quran hafalan, nggak lagi dari tes malaikat hafalan juga sama lagi. Nah berarti korin kita itu setan apa Al-Quran? Nah di situ berebut tuh antara setan dengan Al-Quran. Begitu hasil hisab terkuat, maaf buneng orang memuji ke neraka. Diinformasikan masuk neraka, setan cuci tangan. Al-Quran mau cuci tangan? Enggak. Mungkin nggak dalam satu tubuh manusia ada setan dan Quran? Enggak mungkin. Berarti setan itu masuk ketika Quran tidak ada di dalamnya. Dan setan pasti angkat tangan, cuci tangan. Quran nggak mungkin angkat tangan. Itu yang dimaksud dengan penolong kita masuk surga. Perbanyaklah membaca pahala dari kegiatan membaca Al-Quran untuk kepentingan hisab kita. Betul. Tapi perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran kalau ingin Al-Quran jadi penolong kita. Kapan Al-Quran menolong? Pada saat hisab kita nggak bagus. Ya. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Oke deh Muhammad, was'al, tanyakan man arsalna min qablika, dengan alumni Rasul sebelum kami, apakah mereka semua itu alumni Rasul sebelum kamu itu diperintahkan untuk menyembah kepada selain Allah? Selain Allah yang Ar-Rahman? Kan tidak. Jadi agama Islam itu tidak pernah berubah. Kalau saat ini setan memperdaya kita agar kita itu wasilahnya kepada ustaz, pada kiai, maka bukan hanya tidak diketemukan dalam prinsip ajaran Nabi Muhammad, di ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad juga tidak ketemu. Jadi nggak usah nganggap barang baru, ya, itu barang lama. Demikianlah walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Maka demikianlah, begitu jugalah Musa diperintahkan dengan membawa bukti-bukti ayat-ayat kami. Nah, ini macam-macam di ayat ini, bisa kitab, bisa wahyu, yang pasti mujizat. Ila fir'auna, kepada Fir'aun ini raja apa ya? Bukan raja pada Nama. Iya, Nama yang laku. udah Fir'aun aja ya. Ila Fir'aun wa mala'ihi, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Maka Nabi Musa mendeklarasikan, ini sesungguhnya aku Rasul Rabbil Alamin, orang yang diutus oleh Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Itu kata kuncinya. Siapa yang memelihara alam semesta ini? Ada yang memelihara, bukan berhala, bukan paku. Nah, yang memelihara alam semesta ini mengutus saya. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Begitu hal itu disampaikan di kalangan Fir'aun dan pembesar-besarnya, maka pada tertawa terbahak-bahak. Kebaca ke ilustrasinya. Kenapa tertawa terbahak-bahak? Karena pengetahuan dasar mereka, Fir'aun
yang menjamin kelestarian semesta ini. Itu udah jadi mindset. Bahkan nanti gaya berikutnya Fir'aun memastikan sungai itu mengalir tidak mengalir di bawah otoritas. Dan karena memang Fir'aun merangkap mantri air, maka Fir'aun bisa memastikan mana tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh dan mana yang enggak. Sangat ketergantungan pada Fir'aun. Tiba-tiba ada orang bernama Nabi Musa mendeklarasikan ada yang bukan Fir'aun yang bisa memastikan bagaimana air mengalir, mana wilayah yang tumbuh hijau segala. Sementara si pengucap, siapa pengucapnya ini? Musa itu punya dua problem. Satu, kepiawaian apa ngomong itu apa sebetulnya? Kalau sekarang itu sebutnya apa itu? Orasinya itu terkendala cade ya. Terkendala sehingga ngomong bahasa Indonesia satu ya. Yang kedua posturnya itu enggak gagah Nabi Musa yang dibanding malah pembesar. Nah ini problem ini. Jadi ada berapa problem yang dihadapi, yaitu kuatnya mindset. Pertama, kuatnya mindset bahwa otoritas pengendali dan yang memastikan kesejahteraan adalah Fir'aun. Berarti pakai politik kan. Yang kedua adalah soal personality. Itu personality yang pada ada Nabi Musa. Maka yadhakun mereka mentertawakan. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat-ayat yang dibawa Musa tidak sempat ini digubris, dan sempat digubris. Nah, tidak pernah ada yang salah dengan Al-Quran, tidak pernah ada yang salah dengan mujizat. Selalu kendalanya di dua hal itu, satu mindset, dua personality pembawanya. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un. Maka akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya mukjizat yang jauh lebih hebat lagi dari jenis-jenis mukjizat yang pernah terjadi. Sebelum Musa yang pernah mendapatkan mukjizat siapa aja? Berarti air bah pernah. Apalagi air bah itu Nabi Nuh. Mengendali Musa dulu apa Ibrahim dulu? Ibrahim dulu. Mengendalikan api pernah. Nah ini lebih hebat lagi dari itu semua. Nah itu maksudnya. Bentuknya sudah kita tahu. Lihat di surat Al-A'raf ayat 40. Ada kodok, ada belalang, ada kutu, ya. Apalagi ada 4, ada 5. Ada tufan, angin tufan, belalang, kodok, kutu, satu lagi apa ya? Darah. Ingat apa ya? Darah. Surat Al-A'raf ayat 40. Itu 9. Itu serangan. Kenapa disebut lebih hebat? Ayo, pertanyaan yang bagus. Kenapa itu mukjizat disebut lebih hebat? Kalau api membakar siapa?
Nah, betul. Mujizat-mujizat sebelumnya itu lebih bersifat drama. Tapi mujizat Nabi Musa yang bukti ayat-ayat Allah lebih membangun traumatik karena berkaitan dengan masa depan panen dari perkebunan yang mereka kelola, dan itu menakutkan. Si belarang-belarang itu hampir saja menghancurkan panen mereka. Kemudian berbagai kodok dan sebagainya itu diduga akan menimbulkan pandemi, dan itu menakutkan. Belum ada pandemi, tapi sudah diduga. Itu artinya apa itu? Secara saintifik peradaban mereka udah nyampe bahwa kalau ada kodok itu ada pandemi, pasti akan ada wabah, dan itu menakutkan. Maka masyarakat Fir'aun dan pembesar-pembesarnya nggak punya jalan lain, memohon kepada Nabi Musa, batalkan azab itu, batalkan azab itu. Kami janji deh, kami akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi sebetulnya efek buruknya belum terjadi. Dan akhirnya disetujui oleh Allah, batal belarang itu melaksanakan tugas. Datang menakutkan, tapi tidak jadi merusak semua hal itu. Mereka meneruskan panennya dan lupa diri. Akhirnya ingkar janji. Yang menarik adalah di sini kepada Nabi Musa Allah menjanjikan dengan ayat-ayat mujizat-mujizat Allah akbar yang lebih besar lagi. Wa akhadnahum bil adabi. Kami sebut itu semua itu azab. Kami sebut itu semua azab. Kenapa kita nggak sanggup menyebut gempa itu azab? Karena la'allahum yarji'un. Kalau kita mampu mengelola itu sebagai azab, kita punya peluang yarji'un, bertobat kepada Allah. Tapi terus-menerus kita nyebutnya bencana alam, akhirnya nggak dapat kita. Sedikit yang bertobat. Besoknya dibikin lagi jadi rumah diskotik, besoknya dibikin lagi jadi rumah karaoke, rumah panti pijat, dibikin lagi rumah mewah. Tetap aja dalam rumahnya nggak sholat, nggak baca Quran, nggak mengerjakan syariat. Karena tidak ada masalah. Nanti akan kita teruskan besok pagi sehubungan sisa waktunya saya ingin diskusi.